Perkenalkan, nama saya Meira, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai sengketa hak lintas transit dan latihan militer di Selat Lombok yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2025 lalu. Jadi, sebuah gugus tugas Angkatan Laut negara besar melakukan lintas transit sambil meluncurkan drone pengintai dan melakukan manuver taktis dengan helikopter anti kapal selam. Indonesia protes melalui nota diplomatik, bilang ini bukan lagi lintas transit yang damai, melainkan latihan militer yang membutuhkan izin khusus. Sementara negara itu bilang ini hanya modus operasi normal kapal perang selama transit. Indonesia itu sendiri adalah negara kepulauan. Karena itu, UNCLOS mengatur perairan kita secara khusus di bagian 4, khususnya di pasal 53 tentang Archipelagic Sea Land Passage atau ASLP. ASLP ini adalah hak lintas untuk kapal dan pesawat semua negara melalui jalur laut yang sudah ditetapkan. Syaratnya harus terus-menerus dan cepat, serta dilakukan dalam normal mode atau modus operasi normal. Lalu, apa itu normal mode? Menurut praktik negara-negara maritim, ini mencakup formasi kapal, peluncuran dan pendaratan helikopter, atau operasi rutin kapal perang selama tidak menghentikan transit dan tidak mengganggu keselamatan navigasi. Namun, Indonesia berargumen bahwa peluncuran drone pengintai dan manuver taktis helikopter sudah melampaui batas transit damai. Ini bisa dianggap sebagai latihan militer yang dapat mengganggu kedaulatan dan keamanan di perairan kepulauan. Dalam rezim Innocent Passage, pasal 52, kegiatan seperti latihan senjata, peluncuran pesawat, atau pengumpulan intelijen biasanya dianggap non-innocent. Meski di ASLP, aturannya lebih longgar daripada Innocent Passage, tetap ada kewajiban menghormati kedaulatan negara kepulauan dan tidak melakukan ancaman atau penggunaan kekuatan. Argumen dari negara maritim itu sendiri, selama kapal terus bergerak maju, aktivitas itu bagian dari operasi normal kapal perang dan tidak melanggar UNCLOS. Ini sering menjadi perdebatan karena kata normal mode agak ambigu dan belum ada putusan pengadilan internasional yang sangat jelas soal batasannya. Selanjutnya, ada mekanisme penyelesaian sengketa. Pertama, diplomasi melalui nota protes. Jika gagal, Indonesia atau negara tersebut bisa membawa sengketa ke ITLOS untuk langkah sementara atau ke arbitrase Annex 7 UNCLOS untuk putusan akhir. UNCLOS itu sendiri punya pengecualian untuk military activities di pasal 298. Tapi sengketa ini lebih ke interpretasi hak lintas dan kedaulatan, bukan operasi militer langsung, sehingga kemungkinan besar bisa diproses. Jika ITLOS atau arbitrase memenangkan Indonesia, negara tersebut harus menghentikan praktik serupa dan mungkin diminta kompensasi. Jika memenangkan negara maritim, Indonesia harus lebih hati-hati dalam mengatur jalur lintas tanpa menghambat kebebasan navigasi. Kasus ini mirip ketegangan di choke point strategis lain di dunia. Intinya, UNCLOS berusaha untuk menyeimbangkan kedaulatan negara kepulauan dengan kebebasan navigasi internasional. Kasus Selat Lombok menunjukkan betapa pentingnya interpretasi yang jelas soal normal mode. Indonesia juga sebaiknya terus memperkuat posisi melalui diplomasi dan mekanisme hukum internasional. Sekian pembahasan dari saya di video kali ini. Terima kasih sudah menonton hingga akhir.